Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini sebagai pengganti pertemuan kita yang beberapa kali kurang optimal ya, karena satu dan lain hal, dan saya mencoba untuk mengulang kembali dengan menggunakan Zoom ya, video yang nanti mudah-mudahan bisa membantu Anda untuk lebih memahami dan mengikuti langkah-langkah pada beberapa bahasan yang kita akan coba simulasikan di sini ya. Jadi, eh, sebagaimana di kelas kemarin kita sampaikan bahwa sebenarnya kita perlu mengetahui bagaimana algoritma atau proses-proses yang ada secara manual ya. Selama ini kita menggunakan POM untuk masalah-masalah yang relatif kompleks dengan Excel. Nah, sebenarnya bagaimana sih proses secara manual? Nah, kita akan bahas di bahasan pada kali ini ya, baik yang untuk kasus maximize atau untuk kasus minimize ya dengan menggunakan metode metode simplex ya. Baik, coba saya share screen dulu. Untuk pertama sekali kita akan coba gunakan yang kasus maximize ya. Maksimasi di sini. Bagaimana proses atau algoritma maksimasi dengan menggunakan metode simplex yang kita selesaikan secara manual ya. Baik, ini di sini jadi langkah-langkah dalam penyelesaian program linier pertama sekali kita kita sebenarnya ada beberapa alternatif ya. Untuk masalah-masalah yang sederhana, kita bisa menggunakan metode grafis. Kemudian untuk masalah yang agak kompleks, kita bisa menggunakan metode simplex ya, baik yang untuk maximize ataupun minimize. Ya. Nah, kita akan coba untuk permasalahan maksimasi ya, atau maximize. Kita kembali ke kasus kita yaitu untuk Flair Furniture, di mana perusahaan ini memproduksi dua macam produk dari kayu ya, berbahan kayu, yaitu untuk meja yang kita notasikan sebagai X1 dan kursi sebagai X2 ya. Di sini rumusan permasalahan yang sudah kita bakukan, atau kita sudah tuangkan dalam bentuk persamaan matematik. Yang pertama adalah fungsi objektifnya adalah untuk memaksimasi profit, di mana untuk setiap meja yang kita jual, kita produksi dan kita jual, itu mendatangkan profit $70, dan kursi yang kita produksi dan jual mendatangkan profit $50 ya. Dengan kendala untuk yang pertama, kendala di ketersediaan jam kerja di pertukangan, ya, yaitu untuk satu buah meja itu membutuhkan 4 jam di pertukangan, ya, dan tiga untuk kursi membutuhkan 3 jam di pertukangan. Dengan ketersediaan jumlah jam kerja di pertukangan sebanyak 240, jadi maksimum 240 jam ya. Sedangkan di pengecatan dan pernis itu keterjaannya adalah 100 jam kerja, dan setiap meja membutuhkan 2 jam untuk pengecatan dan pernis, sedangkan untuk kursi membutuhkan 1 jam untuk pengecatan dan pernis ya. Nah, di sini kita untuk penyelesaian dengan simplex, untuk kasus-kasus di mana fungsi batasan itu mengandung tanda lebih kecil sama dengan, maka kita akan mengubah tanda ini ya. Jadi mengkonversi tanda pertindaksamaan menjadi tanda persamaan. Dari lebih kecil sama dengan, kita akan ubah menjadi tanda sama dengan itu nantinya ya. Untuk iterasi-iterasi yang akan kita lakukan sampai menemukan solusi optimal. Caranya bagaimana? Nah, perubahan dari pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ke sama dengan itu kita tambahkan dengan variabel slack ya, variabel slack. Ini merupakan variabel buatan atau artifisial ya. Nah, variabel slack pada pertidaksamaan kendala atau fungsi penghambat untuk mendapatkan sebuah persamaan. Jadi, fungsi dari variabel slack itu adalah untuk merubah pertidaksamaan ya menjadi persamaan ya, dari ke lebih kecil sama dengan menjadi sama dengan. Ini kita gunakan variabel slack gitu ya. Nah, variabel slack berfungsi sebagai selisih antara sisi sebelah kiri dan kanan dari fungsi kendala ya. Sebelah kiri itu adalah parameter-parameter dari batasan itu, sebelah kanannya itu adalah RHS atau right hand side ya. Gunanya untuk apa? Agar fungsi kendala yang pada awalnya pertidaksamaan itu menjadi sama dengan. Sehingga
Batasan kita tulis sebagai berikut ya. Jadi 4x1 plus 3x2 lebih kecil sama dengan 240, kita rubah menjadi 4x1 plus 3x2 plus slack 1. Slack untuk variabel kendala yang pertama gitu ya. S1 ini berubah menjadi sama dengan 240 gitu ya. Sedangkan untuk kendala yang kedua, ini kita tambahkan dengan slack kedua ya, S2. 2x1 plus x2 lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 100 menjadi 2x1 plus 1x2 plus slack kedua sama dengan 100 gitu ya. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kemudian kita akan tuangkan dalam bentuk tabel ya. Ini nanti tabel kita akan gunakan ya, karena untuk membantu untuk penyelesaiannya, untuk kita kita lakukan iterasi-iterasi sampai menemukan solusi optimal ya. Kita buat tabelnya ya, kita gunakan ya, siapkan Excel, kita aktifkan Excel kita. Pertama, kita buat tabel inisial ya, tabel awalnya dulu. Ya, caranya kita akan menempatkan, ya ini tabel awalnya ya, kita buat seperti ini. Kita buat di sini ada tabel CJ ya, CJ. CJ ini merupakan baris fungsi tujuan, ya, baris fungsi tujuan. Kemudian kita taruh di sini solution mix. Ini nantinya untuk menempatkan solusi yang akan kita cari ya. Jadi untuk variabel-variabel keputusan yang akan nanti akan menjadi solusi optimal ini kita tempatkan di kolom solution mix ya. Kemudian di sini di solution mix ini, baris solution mix, kita isi dengan kolom-kolomnya itu terdiri dari variabel-variabel keputusan dan juga slack variabel yang kita punya. Ya, jadi di sini variabel keputusannya adalah X1, kemudian X2, dan kita mempunyai dua slack karena ada dua kendala dengan pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ya. Kita tuliskan sebagai slack 1, kemudian slack 2 ya, slack 1 dan slack 2. Kemudian di sebelah kanan nih kolom paling kanan kita tulis RHS-nya sebagai quantity yaitu batasan sumber daya yang kita miliki. Sedangkan di baris CJ tadi kita sampaikan bahwa baris CJ itu menggambarkan baris fungsi tujuan ya. Kita mempunyai fungsi tujuan untuk memaksimalkan untuk kolom S1 kita isi dengan parameter profit per unit dari X1, yaitu 70, kita tempatkan di sini, untuk X2 50. Kemudian untuk select bagaimana? Karena select ini adalah variabel tambahan, dia di awal persoalan itu tidak mempunyai nilai. Jadi ini 0, ini juga 0. Gitu ya. Kemudian di solution mix, ya, di kolom solution mix, ini kita masukkan variabel-variabel non-decision variable ya. Ya, non-decision variable ya. Di sini ada dua ya, sesuai dengan dua batasan dan sesuai dengan dua variabel tambahan, yaitu kita punya dua slack variabel. Sehingga yang pertama sesuai dengan batasannya kita tempatkan di sini slack 1, kemudian ini slack 2 ya. Nah, untuk slack 1 di baris fungsi tujuan itu nilainya 0 ya. Makanya di sini untuk kolom CJ ini juga kita isi dengan 0. Ini adalah nilai yang akan kita cari nanti untuk menggambarkan atau untuk eh, hasil akhir dari solusi optimal. Ya. 0. Kemudian untuk kolom X1 ya. Kolom X1 untuk baris kendala 1 ya, yaitu ketersediaan atau penggunaan jam kerja di pertukangan itu adalah 4 per jam, sedangkan X2 itu adalah 3 sesuai dengan permasalahan tadi ya. Kemudian di sini 1, di sini 0 ya.
1, 0. Ini dari sini. Ya, untuk baris pertama, 1 dan 0. Kemudian jumlah kuantiti yang kita punya 240. Ya. Kemudian untuk S2 ya, slide 2 itu adalah pengganti dari variabel batasan yang kedua, fungsi batasan yang kedua ya, yaitu di sini X1-nya sama dengan 2, X1-nya sama X2-nya sama dengan 1. Kemudian S1-nya 0 dan S2-nya 1. Nilai batas kanannya, nilai right hand side-nya 100. Ya. Oke. Nah, kemudian kita akan cari nilai ZJ. Ya, ZJ di sini itu adalah eh, penjumlahan dari perkalian antara baris di fungsi batasan dengan kolom-kolom pada fungsi tujuan. Ya, dengan kolom-kolom pada fungsi tujuan. Jadi di sini untuk ZJ yang kolom pertama X1 itu adalah ini ya, 4 kali CJ ya untuk S1 ditambah dengan baris keduanya 2 kali 0 ya CJ untuk baris kedua, baris fungsi batasan kedua ya. Nilainya adalah 0 ya, nilainya 0. Nah, untuk kolom-kolom yang lain itu langkahnya sama ya, langkahnya sama. Karena langkahnya sama dan kita akan menjadikan salah satu sel itu sebagai sel pengali, ya, maka untuk memudahkan kerja kita, kita bisa membuat sel tersebut sebagai absolut, ya. Di sini sel yang absolut itu ada dua, yaitu A3 dan A4, ya. A3 dan A4. Maka di sini A3 kita buat menjadi absolut, ya, tekan F4. Kemudian yang A4 ini juga absolut. Tekan F4. Ya, F4. Nah, kalau sudah, kita copy ke kanan. Kalau copy ke kanan, nah ini hasilnya. Ya, hasilnya seperti ini. Kemudian kita akan buat satu baris lagi, yaitu CJ minus ZC. Ya, CJ minus ZC. Ya, di sini CJ-nya itu adalah baris CJ, ZC-nya baris ZC. Ya, jadi di sini 70 minus 0, kita tinggal tarik ke kanan. Ya. Nah, ini hasil tabel inisial ya. Kita kasih notasi di sini inisial tabel. Ya. Oke ya. Ini kita sudah punya tabel inisiasi yang seperti ini. Hasilnya ini. Kemudian kita akan membuat kategori atau kita akan menyimpulkan apakah tabel ini sudah optimal atau belum. Ya, kriterianya apa? Tabel simplex yang optimal untuk kasus maximize itu terjadi jika nilai CJ minus ZJ, ya, nilai CJ minus ZJ itu sudah negatif, ya, sudah negatif. Itu optimal ya, optimalnya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, untuk seluruh kolom CJ min ZJ itu ternyata masih ada yang bernilai positif. Nih, ada yang bernilai positif. Kesimpulannya apa? Karena masih ada yang bernilai positif, maka kita bisa katakan bahwa tabel ini belum optimal. Atau penyelesaian di inisiasi tabel ini, tabel initiate, inisiat tabel ini belum optimal. Karena apa? Karena nilai CJ minus ZC itu masih ada yang positif. Itu kesimpulannya ya. Jadi tabel optimal itu kita dapatkan kalau semua nilai di baris CJ minus YC itu sudah tidak positif.
Itu ya. Baik. Lalu bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya kita akan membuat tabel atau kita akan melakukan iterasi, menghitung hal yang sama, ya. Katakan melakukan iterasi, maka ini kita ambil ya, kita copy, kemudian nanti kita modifikasi. Ya, baik. Ini kita namakan tabel iterasi satu, ya, tabel iterasi satu. Oke, ini kita kosongi dulu ya. Ini kita kosongi dulu. Nah, tabel iterasi satu kita akan isi dengan algoritma atau prosedur seperti ini, ya. Ini tabel simplex yang pertama ya. Di antara nilai-nilai CJ minus ZJ di sini, ambil yang nilainya positif terbesar sebagai kolom kunci. Jadi kita mencari kolom kunci, ya. Mencari kolom kunci dari tabel sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat mana kolom kuncinya. Kolom kunci ada di kolom X1, ya. Ini sebagai kolom kunci. Nah, ini kolom kunci, ya. Oke, kolom kunci kita dapatkan di X1. Kenapa X1? Karena nilai CJ minus ZJ untuk X1 itu paling besar, positif paling besar. Maka ini akan kita jadikan sebagai kolom kunci. Ya, kolom yang memiliki nilai CJ minus ZJ terbesar merupakan kolom pivot atau kolom kunci. Ya, oke. Ini kolom kunci ya. Lalu berikutnya kita mencari baris kunci. Ya, jadi setelah kita nemu kolom kunci, kita cari baris kunci untuk mencari angka kunci nantinya. Ya, dari mana baris kunci kita dapatkan? Baris kunci kita dapatkan dengan cara membuat rasio. Ya, rasio antara apa? Rasio antara right hand side atau quantity dengan kolom kunci. Ya, dengan kolom kunci. Nah, ini kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, dari dua baris yang kita hitung rasionya, untuk menetapkan baris kunci, maka ya kita akan ambil rasio yang minimum. Ya, rasio yang minimum. Ya, yang mana yang minimum? Di sini ada dua rasio yaitu 60 dan 50, maka kita ambil yang 50. Ini sebagai baris kunci yang pertama ya. Ini sebagai baris kunci. Ya, kita tandain. Ya, ini baris kuncinya ya. Ini baris kunci S2, ini kolom kunci X1. Ya, jadi kolom kuncinya ada di X1, baris kuncinya ada di X2. Nah, kalau kita sudah menemukan baris kunci dan kolom kunci, nah di sini ada angka pivot, angka kunci ya, yaitu pertemuan antara baris dengan kolom. Lalu berikutnya apa? Kita masuk ke tabel iterasi yang pertama. Ya, tabel iterasi yang pertama, di mana dalam tabel ini baris kunci ya atau variabel yang menempati solution mix di baris kunci itu harus meninggalkan solution mix ya di tabel berikutnya. Tabel berikutnya ya. Jadi di sini baris kunci itu ada di S2 ya. Di kendala yang kedua, maka S2 itu di tabel berikutnya akan meninggalkan solution mix beserta nilai CJ-nya ya, beserta nilai CJ-nya. Nah, karena meninggalkan solution mix, maka dia akan diganti oleh variabel lain yang ada di kolom kunci. Ya, diganti oleh variabel lain yang ada di kolom kunci. Variabel yang ada di kolom kunci itu adalah X1 dengan nilai CJ 70. Maka di sini di- ditempati oleh X1 ya dengan nilai 70.
Ini tabel iterasi yang pertama, ya. Tabel iterasi yang pertama. Ya, jadi ini 70 masuk ke sini menggantikan 0, kemudian X1 masuk ke sini menggantikan S2, ya, menggantikan S2. Ya, oke, kita udah ya. X1 masuk ke S2 ini. Kemudian nilai, benar ya. Nilai CJ-nya di kolom CJ kita isi dengan 70, ya, 70 masuk ke sini. Oke, ini sudah. Nah, ini ya. 70 masuk ke sini. Sekarang angka-angka pada baris kunci dan di sel-sel yang lain. Ya, di tabel literasi ini kita akan ganti nilai dari angka-angka di setiap baris. Ya, di setiap baris dalam tabel. Nah, untuk baris kunci, ya, untuk baris kunci, maka kita bagi, ya, setiap angka di baris tersebut dengan angka kunci. Ya, di mana angka kunci? Angka kunci ini ada di kolom X1 baris S2. Itu kan kita itu apa namanya? Sel kuncinya, ya, angka kunci. Ya, jadi di sini bagi, ya, nilai-nilai pada baris kunci ini dengan angka kunci, ya, dengan angka kunci. Nah, dengan sendirinya maka untuk X1 di tabel iterasi pertama itu sama dengan ini, ya, kolom C5 dibagi dengan sel itu sendiri, ya, dibagi dengan sel itu sendiri. Ya, jadi di sini untuk angka di pivot, ya, kunci, kunci apa namanya, sel pivot atau sel kunci itu dibagi angka tersebut dengan dirinya sendiri sehingga kita akan mendapatkan di sini satu, ya, mendapatkan satu. Nah, bagaimana dengan angka-angka pada baris yang sama, ya, di kolom yang lain? Ya, caranya sama. Ini semua angka harus dibagi dengan angka di kolom di apa namanya? Di pivot, angka pivot, angka kunci, yaitu di sini, yaitu di C5. Kalau C5 bagi dengan dirinya sendiri. Untuk yang lain bagaimana? Karena ini nanti akan kita jadikan sebagai tautan, ya. Yang dua ini akan kita jadikan sebagai tautan. Maka dua ini dihasilkan dari C5 kolom, ya, dibagi dengan C5. Nah, ini C5 yang bawah ini akan menjadi absolut, kan F4. Gunanya untuk apa? Memudahkan kita, ya, karena ini kita akan mengopi ke kanan, ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan nilai untuk baris X1 untuk setiap kolom, ya, dari X1, X2, S1 sampai S2. Ini nilainya adalah 1, 1, 0, 0,5, 0, 0,550. Ya. Ini untuk baris yang bersangkutan. Sekarang bagaimana dengan baris yang lain? Baris yang ini, ya, baris yang di atasnya. Yaitu, nah ini, ya, untuk baris S1, ya, baris S1, kita hitung dengan cara mengurangkan, ya, sel pada yang sedang kita hitung, ya, mengurangkan sel berarti di sini sel C12, ya, C12
Ini kita ambil dari 4. 4 ini adalah nilai pada kolom kunci, ya, atau karena kita akan membuat baris, maka kita ambil baris di kolom yang sama, ya. Jadi di sini baris di kolom yang sama. Kemudian dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan angka pada baris tersebut, ya, angka pada baris tersebut sesuai dengan kolomnya. Berarti angka pada baris tersebut kan ini ya, barisnya sebelumnya, ya, sesuai dengan selnya yang tadi. Ini kurang ini, terus dikalikan, kalikan, ya, angka pada baris yang bertalian, ya, angka kolom kunci pada baris yang bertalian, ya, yaitu di sini angka terbaru yang didapatkan dari tabel ini itu adalah yang ini, ya, angka pada baris, ya, yang menjadi baris kunci tadi. Ini seperti ini, ya. Jadi di sini 4, 4 ini sendiri, C4, ya, dikurangi C4 karena akan ngambil sendiri di sini, ya. Kemudian kali C13 kali ini, kali angka pada baris di tabel yang baru, ya. Baris yang kolomnya sama kali ini, ya. C13, kalau sudah kita enter, hasilnya 0, ya. Oke. Nah, karena pengurangnya di sini ada yang akan kita sorot, ada yang akan kita jadikan tautan untuk dikalikan dengan angka-angka pada baris tersebut. Ya, nah di sini yang akan menjadi variabel yang akan dipakai terus-menerus itu ada di C4, ya, di C4. Ini ya, C4. Maka kita absolutkan F4, ya, absolutkan. Kemudian kalau sudah kita tinggal ini kita copy ke kanan. Nah, ini kita copy ke kanan sampai dengan quantity, ya, sampai dengan quantity. Nah, ini semua sel sudah kita isi ya. Semua sel sudah kita isi. Sekarang kalau semua sel sudah kita isi, kita tinggal hampir pada tahap terakhir, yaitu caranya apa? Mencari nilai ZC, ya, mencari nilai ZC, yaitu kalikan koefisien dari variabel yang bersangkutan, dalam hal ini variabel keputusan X1 dengan nilai CJ pada baris yang bersangkutan ditambah dengan, ya, perkalian antara sel ya yang akan apa namanya yang sedang kita amati gitu ya dengan nilai CJ kali nilai CJ. Nah, kita mempunyai
Temuan untuk X1, JJ-nya 70. Ya, JJ-nya 70. Oke, saya berharap kalian juga mempraktekkan ya, membuka Excel sendiri. Kalau sudah, ya, kita kurangkan ya. CJ dikurangi dengan ZJ. Ya. CJ dikurangi dengan ZJ ya. Oke, untuk kolom X0, X1 ya, untuk kolom X1, variabel keputusan pertama, oh ini sorry. Oh iya benar ya, ZJ ya 70 ya. Oke, yang ini pengalinya kita absolutkan dulu. Pengalinya adalah A12 dan A13 kita absolutkan. Kalau sudah kita copy ke kanan. Ya, ini hasilnya. Nilai ZJ kita sudah dapatkan di tabel iterasi pertama ya. Tabel iterasi pertama. Kemudian setelah nilai ZJ kita peroleh ya, ini sampai ujung. Selanjutnya kita cari nilai CJ minus ZJ ya. Nilai CJ minus ZJ. Nilai CJ untuk kolom X1 adalah 70 dikurangi ZJ ya, 70 kurangi 70 sama dengan 0 ya, kita tarik ke kanan ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan tabel utuh untuk iterasi yang pertama ya. Semua sel sudah terisi, nilai ZC sudah terisi, CJ minus ZC juga sudah terisi. Apakah ini sudah optimal? Ya, belum tentu. Kita coba lihat dulu. Ya, optimal itu dicapai ketika nilai CJ minus ZC itu negatif. Ya, nah sekarang kita cek nilai CJ minus ZJ. Apakah yang masih positif? Ternyata masih ada yang positif. Ya, kalau masih ada yang positif, artinya apa? Ini masih positif. Artinya belum optimal. Ya, belum optimal. Ini yang masih positif itu yang ini. ZC minus CJ ya. Ini. Ini masih ada yang positif. Ya. Oke. Nah, yang lain nggak ada. Nah, sekarang karena belum optimal, maka kita buat iterasi berikutnya. Ya. Kita bikin iterasi yang kedua. Ini dua ya. Nah, untuk membuat tabel iterasi ini, yang pertama kita harus mengisi ya sel-sel yang akan kita jadikan sebagai dasar perhitungan nantinya. Ya, oke. Nah, untuk mencari yang pertama kita cari kolom kunci terlebih dahulu. Ya, dari mana kolom kunci? Kolom kunci itu kita cari dari nilai positif terbesar. Ya, nilai positif terbesar. Nah, di sini kita temukan di sini. Ya, positif terbesar itu ada di sini. Maka ini kita jadikan sebagai kolom kunci.
Nah, ini kolom kuncinya di sini, yaitu X2. Selanjutnya apa? Selanjutnya, setelah ketemu kolom kunci, ya, setelah ketemu kolom kunci, maka kita akan mencari baris kunci. Ya, gimana cara mencari baris kunci? Baris kunci kita cari dengan cara membuat rasio. Ya, membuat rasio yaitu membagi right hand side dengan X1. Ini X2 ya. Ini dibagi dengan kolom kunci. Ya, kita dapatkan rasio seperti ini. Ya, rasio ini akan kita gunakan untuk menetapkan baris kunci. Ya, jadi rasio di sini ada dua rasio, yaitu S1, X1. Di mana baris kunci kita tempatkan? Kita dapatkan. Baris kunci kita dapatkan ada di baris S1. Ada di sini ya. Ini baris kunci. Ya. Lalu kita sudah mendapatkan baris kunci. Langkah selanjutnya apa? Kita bikin iterasi kedua. Ya, tabel berikutnya, iterasi kedua. Langkah pertama dalam tabel ini, di sini variabel yang menempati baris solution mix. Ya, yang pertama itu akan meninggalkan solution mix. Ya, karena apa? Karena dia merupakan kolom kunci. Nah, di sini berarti di tabel berikutnya S1 akan digantikan oleh siapa? S1 digantikan oleh X1 digantikan oleh S2. Itu ya, oleh S2. Sorry. S1 digantikan oleh X2 ya, X2. Nah, gini ya. Kemudian nilai CJ-nya juga mengikuti. Ini diganti dengan nilai CJ yang sebelumnya. Gini ya. Nah, sekarang untuk sel-selnya kita isi. Yang pertama kita isi terlebih dahulu yang menjadi baris kunci di tabel iterasi sebelumnya, yaitu baris S1 atau di tabel yang sekarang menjadi X2. Caranya dengan apa? Dengan membagi semua angka di kolom sel tersebut dengan angka kunci. Ya, berarti di sini dengan angka kunci. Ini dibagi dengan ini. Ya, oke. Hasilnya satu. Kemudian karena angka kunci ini akan dipakai untuk pengali ya di baris-baris yang lain, maka kita absolutkan pembaginya ya. Ini yang bawah kita absolutkan. Tekan F4. Ya. Kemudian ke kanan juga kita copy ya. Kiri juga kita copy ya. Nah, ini untuk X2. Sekarang untuk X1 sendiri gimana? Sorry. Ini untuk sebentar. D D12. Oh, ini harusnya untuk C12 per D12. Oke, D12 per D12 ya. Iya,
Ya, F12 per D12. Ya, oke. Ya. Nah, ini untuk baris yang sebelum tabel sebelumnya itu merupakan baris kunci, sekarang sudah kita ubah nilai-nilainya ya menjadi ini. Ini nilai untuk baris X2 di tabel yang baru ya. Lalu bagaimana untuk angka-angka pada baris X1? Caranya mirip dengan yang tadi ya, yaitu untuk X1 kolom X1 0 dibagi eh X1 ya, X1 berarti di sini X1 per ya, baris yang sama di kolom kunci ya, baris yang sama di kolom kunci. Oke, ini untuk baris yang lain ya. Ini ambil dari nilai ya yang ada pada baris yang sama di tabel sebelumnya dikurangi dengan angka kunci pada kolom kunci di baris yang sama ya. Kolom kunci di baris yang sama kita anggap sebagai angka kunci gitu ya. Kemudian dikalikan nilai pada baris yang sama di tabel sebelumnya. Ya, nilai pada baris yang sama di tabel sebelumnya sehingga akan menjadi seperti ini. Ya, untuk X1 ya, baris X1. Sekarang kita copy ke kanan. Maka perlu kita absolutkan yaitu yang angka kunci ada di D13. Ini kita absolutkan. Oke, seperti ini ya. Oke, oke. Ya. Sekarang semua sel sudah terisi, ya. Semua sel sudah terisi. Nah, sekarang kita akan hitung nilai ZJ, ya. Nilai ZJ. Di sini nilai ZJ-nya 0 kali 50 ditambah 1 kali 70. Ini nilai ZJ-nya, ya. Nah, karena untuk kolom CJ kita jadikan sebagai apa namanya? Sebagai tautan atau anchor, maka kita absolutkan terlebih dahulu. Yaitu yang kita absolutkan adalah nilai-nilai di baris kendala. Ya, nilai di baris kendala yang ini oke. Nilai di baris kendala untuk kolom CJ 5070. Kolom CJ ada di A20. Ini kita absolutkan. Ditambah dengan
C21 kali A21. Ini kita absolutkan ya, sehingga kita tinggal copy ke kanan. Ya, copy ke kanan. Ini juga. Oke, ditambah G21 kali ini dibuka. Ya. Nah, ini perkalian atau penjumlahan untuk kuantitinya dari dua fungsi batasan. Ya. Nah, sekarang kita sudah mengisi seluruh sel. Ya, seluruh sel di kolom-kolomnya itu sudah kelihatan terisi. JJ-nya sudah kita isi, kita udah penuhi apa namanya? Kita udah isikan. Nah, sekarang kita mencari CJ minus ZC. Ya, CJ minus ZC. Di sini CJ minus S sama dengan CJ minus ZC. CJ minus ZC ini C18 minus C22. Oke. Ya. Ini hasil akhir iterasi yang kedua. Ya. Apakah sudah optimal? Kita cek ya. Optimal atau tidaknya sebuah permasalahan simplex maximize dengan tanda pertidaksamaan lebih kecil sama dengan ya. Ini itu adalah dicapai jika nilai CJ minus ZC di tabel tersebut sudah tidak ada yang positif. Ya, kita lihat di sini nilainya 0, 0. Ini yang kedua negatif, negatif. Ya. Nah, berarti karena sudah tidak ada yang memiliki nilai positif, maka kita bisa menyatakan bahwa tabel ini sudah optimal. Jadi optimal simpleksnya kita peroleh di tabel yang iterasi yang kedua, ya, iterasi yang kedua. Nah, sekarang kita cek, ya, ini sudah ya optimal ini ya, nggak ada yang positif. Ini kita amankan, ya, ini adalah hasil optimalnya karena sudah tidak ada nilai yang positif. Sekarang hasil akhirnya, ya, hasil akhirnya variabel keputusan itu tercermin di baris-baris di kolom solution mix yang sebelah kiri. Ya, jadi ini keputusannya, ya. Ini sama dengan hasil akhirnya X1 tercermin di mana? Di sini. X2, ya. Nah, sekarang nilai koefisien X1-nya ada berapa? Ini yang di sini. Kemudian X2-nya ini. Ya, ini solusi kita. Kita akan membuat meja sebanyak 50 dan membuat kursi sebanyak 70. Sorry. Dari sini ya. Ini, quantity. Ini right hand side-nya itu adalah produk akhirnya. Yang ini ya. Oke. Nah, sekarang keuntungannya berapa? Keuntungannya kita tinggal
Ini profitnya. Ini quantity, jumlah dibuat. Ini profit. Ya, tinggal kalikan 40 kali 70 ditambah 30 kali 50. Gitu. 40 C25 kali C18 ditambah G21 kali D18. Ini langsung dikalikan aja ya. Profit per unitnya 50. Ini kali 70. Sorry, sorry. Oh, tempatnya beda ya. Yang satunya ini ya, 30 unit kali kuantitinya 30 ditambah X2-nya 50 kali 40 unit ya. Oh, ini totalnya ya, ini total. Kalau masing-masing X1 40, X2 30. Profitnya 40 kali 70 terus 30 kali 50. Total total profit 40 kali 70 X1 berapa sih? Oh, X1 bukan 40, 30. X1 30, X2-nya 40. Totalnya totalnya 4.100 ya. Nah, ini yang kita dapatkan ya, hasil akhir dari permasalahan optimasi ya. Permasalahan optimasi yang kita dapatkan ya, kita akan memproduksi kursi sebanyak 40 unit dan meja sebanyak 30 unit ya. Atau X1 meja itu 30 unit, X2 kursi 40 unit. Dari X1 total profitnya 2.100, dari X2 total profitnya 2.000, sehingga total profit sama dengan 4.100. Ya, ini. Jadi sebenarnya gampang ya. Kita tinggal mainkan Excel untuk menghitung hal-hal seperti ini. Ya, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke, kalau nggak kita lanjut ya. Nah, ini hasilnya nanti akan seperti ini. Ya, tidak ada nilai CJ minus ZJ yang positif. Ya, tidak ada nilai yang positif, tidak terdapat nilai yang positif sehingga kita katakan bahwa tabel ini sudah optimal. Ya, tabel ini sudah optimal, di mana kombinasi produksi dan penjualannya adalah
kita akan memproduksi X1 atau meja sebanyak 30 unit, ya, 30 unit ini, dan profitnya 30 kali 70, 2.100. Sedangkan kursinya yang kita buat sebanyak 40 unit, dengan profit masing-masing 50, maka kita akan mendapatkan profit 2.000. Ya, total profit X1 dan X2 itu adalah 2.100 dan 2.000. Ya, 4.100. Itu ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti sampaikan di YouTube atau bisa langsung di grup WA ya. Nah, ini kita simpan file ini ya. Latihan simplex tanggal sekarang ya. Kita simpan dulu. Ya, oke. Bentar ya, kita simpan exercise ini. Latihan simplex 25 Maret, oke. Ya. Nah, ini untuk kasus maximize ya. Oke, kita break dulu. Nanti untuk kasus minimize kita akan praktekkan berikutnya. Ya, thank you. Sampai ketemu. Ya, salam belajar dan salam riset operasi.